Pagi itu, langit kota kecil di pinggir Jawa tampak cerah. Embun masih menempel di ujung daun ketika Dimas turun dari mobil mewahnya di depan sebuah toko roti yang baru saja buka. Ia baru beberapa minggu pulang dari Jakarta setelah memutuskan mengambil alih sebagian bisnis keluarganya di kampung halaman. Wajahnya tampan, rapi, namun sorot matanya menyeratkan lelah dan hampa. Dunia yang penuh target dan angka membuatnya sering lupa bagaimana rasanya hidup tenang. Sambil menunggu pesanan kopi, Dimas memperhatikan sekeliling. Jalanan masih sepi, hanya beberapa pedagang kecil yang sedang menata dagangan. Di seberang jalan, terlihat seorang gadis muda memanggul tas besar di bahunya. Bajunya sederhana, sedikit lusuh, namun langkahnya cepat dan wajahnya tegas. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berjuang keras. Tak lama kemudian, gadis itu tiba-tiba terhuyung dan jatuh di depan toko roti. Dimas spontan berlari menghampiri. Ia berjongkok, menepuk lembut pipi gadis itu yang mulai pucat. "Hei, kamu dengar saya?" Suaranya pelan tapi panik. Tak ada jawaban. Dimas segera meminta bantuan karyawan toko dan membawanya ke dalam. Setelah beberapa menit, gadis itu mulai sadar. Ia menatap sekeliling dengan mata yang masih kabur. "Aku di mana ini?" Suaranya lirih. "Tenang, kamu pingsan di depan toko." "Kamu sudah sadar sekarang?" jawab Dimas lembut. Gadis itu berusaha bangun, tapi tubuhnya lemah. Ia menatap Dimas dengan tatapan canggung, lalu menunduk malu. "Maaf, aku hanya belum sempat makan sejak pagi. Aku harus antar cucian ke rumah pelanggan sebelum siang." Dimas terdiam. Ia memperhatikan tangan gadis itu yang kasar dan bergetar. Ia bukan gadis manja. Wajahnya lembut, namun ada garis perjuangan yang jelas di sana. "Namamu siapa?" tanya Dimas perlahan. "Alia," jawabnya singkat. Sejak hari itu, nama itu terus terngiang di kepala Dimas. Alia, gadis sederhana dengan mata jernih yang memantulkan kejujuran dan kekuatan yang tak banyak ia temui di kalangan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Hari-hari berikutnya, Dimas tanpa sadar sering melewati toko roti yang sama. Ia beralasan ingin membeli kopi, tapi sebenarnya ia berharap bisa melihat Alia lagi. Hingga suatu sore, ia melihat Alia sedang duduk di pinggir jalan, menunggu pelanggan untuk mengantarkan cucian. "Masih kerja sampai sore?" tanya Dimas sambil duduk di sebelahnya. Alia tersenyum tipis. "Kalau nggak kerja, siapa yang mau bayar obat ibu?" Dimas terdiam. Ia merasa tertampar. Selama ini, uang baginya hanyalah angka. Tapi bagi Alia, setiap receh berarti hidup. Mereka berbincang cukup lama sore itu. Tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang rasa lelah yang sama-sama mereka rasakan dari sisi yang berbeda. Dimas mulai melihat dunia dari sudut pandang Alia, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang berbicara tanpa topeng status atau jabatan. Waktu berjalan cepat. Setiap pertemuan, sekecil apapun, menjadi hal yang Dimas tunggu-tunggu. Ia mulai sering datang membawa makanan, atau sekadar menawari tumpangan ketika hujan turun. Alia awalnya menolak, tapi perlahan ia mulai terbiasa dengan kehadiran lelaki itu. Suatu malam, Dimas berhenti di depan rumah sederhana Alia. Dari balik jendela, ia melihat Alia sedang merawat ibunya yang sakit. Cahaya lampu temara memantulkan wajah Alia yang lelah, namun penuh kasih. Ia duduk di kursi mobil, memandangi pemandangan itu lama sekali. Dalam hatinya tumbuh sesuatu yang tak bisa ia hentikan, rasa kagum yang berubah menjadi rasa ingin melindungi. Sejak malam itu, Dimas tahu, hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi sekadar ingin tahu tentang Alia. Ia ingin menjadi bagian dari kehidupannya. Meski ia belum tahu, seberapa besar badai yang akan datang ketika cinta itu tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar ingin tahu tentang Alia. Ia ingin menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, langkah itu tidak semudah yang ia bayangkan. Dunia Alia adalah dunia yang sederhana, penuh kerja keras dan keterbatasan. Sedangkan dirinya, lahir dan tumbuh di keluarga yang hidup dengan aturan, gengsi, dan reputasi. Dua dunia yang jarang, bahkan hampir tidak pernah, saling menyapa dengan tulus. Beberapa hari setelah malam itu, Dimas kembali datang ke rumah Alia. Ia membawa sedikit buah dan susu untuk ibunya. Alia terkejut melihatnya berdiri di depan pintu, masih mengenakan kemeja rapi dan sepatu mahal. "Mas Dimas, ngapain jauh-jauh ke sini?" tanyanya canggung. Dimas tersenyum.
Mau lihat keadaan ibumu? Katanya semalam panasnya tinggi. Alia menunduk, berusaha menahan rasa malu sekaligus terharu. Tak ada yang peduli pada keluarganya selama ini, apalagi seorang seperti Dimas. Ia mempersilakan Dimas masuk. Rumah itu kecil, dindingnya mulai retak, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Namun Dimas tak menunjukkan rasa jijik atau kasihan. Ia justru terlihat tenang, duduk di kursi kayu tua, berbicara lembut dengan ibu Alia. Ketika Dimas pulang sore itu, Alia berdiri di depan rumah sambil memandangi mobil hitam yang perlahan menjauh. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, perasaan asing yang membuatnya gelisah. Ia tahu, batas antara mereka terlalu jauh. Tapi kehadiran Dimas selalu membawa kehangatan yang sulit ia tolak. Hari berganti minggu. Mereka makin sering bertemu. Kadang Dimas menunggu Alia di depan gang, hanya untuk berjalan bersamanya ke tempat laundry. Kadang mereka makan bakso di pinggir jalan sambil berbagi tawa kecil. Bagi Alia, momen sederhana itu terasa seperti mimpi. Namun, setiap kali ia tersenyum, selalu ada bisikan kecil di hatinya, "Dia terlalu tinggi untukmu." Sampai suatu sore, ketika Alia tengah mencuci di belakang rumah, suara langkah kaki membuatnya menoleh. Dimas datang, membawa payung besar. Hujan deras mengguyur kampung itu, dan air mengalir deras di selokan. "Aku udah bilang, jangan kerja kalau hujan begini," ucap Dimas, separuh kesal tapi khawatir. Alia tersenyum samar. "Kalau nunggu cuaca baik, nanti nggak ada yang bisa dimakan." Dimas mendekat, mengambil ember di tangan Alia. Air menetes dari rambutnya, membuat wajahnya basah. "Biar aku bantu." Alia kaget, buru-buru menahan tangannya. "Mas Dimas, jangan. Tangan Mas bisa lecet." Dimas menatapnya dalam-dalam. "Aku nggak peduli lecet. Aku cuma nggak mau kamu terus berjuang sendirian." Ada keheningan sesaat di antara derasnya hujan. Tatapan mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, waktu seakan berhenti. Hujan menjadi saksi bagaimana dua hati yang berbeda mulai berdetak dalam irama yang sama. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, ketika Dimas hendak mengantar Alia bekerja, mobilnya berhenti di depan gang kecil tempat Alia tinggal. Di sisi lain jalan, seorang wanita paruh baya turun dari mobil mewah berwarna perak. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh curiga. "Dimas." Suara itu membuatnya menegang. "Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini?" "Itu adalah Bu Ratna, ibunya." Dimas mencoba tenang. "Aku cuma mampir, Bu." "Mampir?" Matanya menyipit. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau sering ke sini. Dengan siapa kau berurusan?" "Dengan gadis kampung itu." Alia yang berdiri tak jauh di belakang, mendengar semuanya. Ia merasa lututnya lemas. Dimas melangkah maju, mencoba melindunginya dengan kata-kata. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Alia orang baik." "Orang baik?" Bu Ratna menahan tawa sinis. "Kamu anak tunggal keluarga besar Rahardian. Dan kamu bilang jatuh cinta pada gadis yang hidup di rumah hampir roboh ini? Apa kamu sudah gila?" Warga sekitar mulai memperhatikan. Alia menunduk dalam-dalam, wajahnya memanas karena malu. Dimas mencoba menahan amarah, tapi ibunya terus bicara. "Kalau kamu masih waras, tinggalkan dia. Keluarga kita punya nama besar. Jangan nodai dengan hubungan yang tidak pantas ini." Tanpa banyak bicara lagi, Bu Ratna masuk ke mobil dan pergi. Hanya meninggalkan keheningan yang panjang dan tatapan sedih dari warga sekitar. Dimas berbalik menatap Alia. Wajahnya tegang, tapi matanya tetap lembut. "Maafkan ibu, Alia. Dia memang belum tahu kamu seperti apa." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, lebih baik jangan datang lagi. Aku nggak mau jadi penyebab masalah di keluarga Mas. Aku nggak sanggup kalau harus membuat hubungan kalian hancur." "Alia." "Sudahlah." Suaranya lirih tapi tegas. "Aku cuma orang biasa. Dunia Mas nggak akan pernah bisa menerima aku." Dimas ingin menolak kenyataan itu, tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, sejak hari itu, semua akan berubah. Cinta mereka kini bukan lagi sekadar perasaan, tapi juga ujian. Malamnya, Dimas duduk di balkon rumahnya yang megah. Hujan turun lagi, seperti sore tadi.
Ia memandangi lampu kota dari kejauhan. Di tangannya masih tergenggam gelang kain kecil yang pernah diberikan Alia untuk membungkus luka di jarinya waktu mereka mencuci bersama. Sederhana, tapi bermakna. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka cintanya tidak pernah benar-benar ada. Tapi jika ia melawan, maka ia harus siap kehilangan segalanya, termasuk keluarganya sendiri. Dan di malam yang sunyi itu, Dimas membuat keputusan yang perlahan akan mengubah hidupnya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan melawan, bahkan jika seluruh dunia menentangnya. Karena di hati kecilnya, Alia bukan hanya cinta. Alia adalah rumah yang ia cari seumur hidupnya. Namun, jalan menuju rumah itu tidak akan mudah. Sebab mulai esok pagi, pertarungan antara cinta dan kehormatan keluarga akan benar-benar dimulai. Sejak kejadian di depan rumah Alia, suasana rumah keluarga Rahardian berubah menjadi tegang. Bu Ratna jarang berbicara dengan Dimas, dan bila berbicara, hanya untuk menegaskan bahwa hubungan dengan gadis kampung itu harus segera diakhiri. Dimas, yang biasanya patuh pada ibunya, kali ini memilih diam dan tak menjawab sepatah kata pun. Diamnya bukan tanda setuju, tapi bentuk perlawanan yang tenang. Di sisi lain, Alia berusaha menghindar. Ia tak lagi berani menatap ke arah jalan besar tempat Dimas biasa berhenti. Hatinya perih setiap kali mendengar suara mobil lewat. Namun, di balik rasa takut dan sedih itu, ada kerinduan yang sulit dibendung. Setiap malam, ia memandangi gelang kain kecil yang dulu pernah dipakaikan Dimas di pergelangan tangannya. Sederhana, tapi seolah menyimpan kekuatan untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, Dimas datang tanpa memberi kabar. Ia berdiri di depan rumah Alia, membawa payung dan sebuah kantong berisi makanan. Wajahnya tampak lelah, matanya memerah, seperti seseorang yang baru saja bertarung dengan dunia. Alia, suaranya berat. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu takut. Tapi tolong, jangan jauhi aku. Alia berdiri di ambang pintu, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Mas, aku nggak mau hidup Mas jadi berantakan gara-gara aku. Berantakan atau tidak, itu urusan aku, jawab Dimas cepat. Yang aku tahu, aku tenang cuma kalau lihat kamu. Alia menggeleng pelan. Mas nggak ngerti. Aku ini siapa? Anak tukang becak yang tiap hari kakinya kotor nyusuri jalan. Ibu Mas bener. Dunia Mas sama aku nggak bakal nyatu. Dimas mendekat, menatapnya dalam. Kalau dunia ini nggak bisa menyatukan kita, aku akan bikin dunia baru, Alia. Kata-kata itu membuat napas Alia tercekat. Ia ingin menjawab, tapi suaranya hilang ditelan detak jantung yang tiba-tiba terasa keras di dadanya. Hujan turun pelan, membasahi halaman rumah. Dimas tetap berdiri di sana, tak peduli basah. Ia tak ingin pergi sampai Alia tahu betapa seriusnya dirinya. Akhirnya, Alia keluar membawa payung dan menutupinya. Mas, nanti sakit, ucapnya pelan. Dimas menatapnya, lalu tersenyum. Kalau sakit karena kamu, aku nggak apa-apa. Malam itu mereka berbicara lama di teras rumah. Tentang hidup, mimpi, dan masa depan yang tak pasti. Alia akhirnya luluh. Ia tahu cinta Dimas bukan permainan. Ia bisa merasakannya dalam tatapan, dalam cara Dimas menyebut namanya, dalam kesungguhan yang tak bisa disembunyikan. Sejak malam itu, hubungan mereka kembali terjalin, tapi kali ini lebih hati-hati. Mereka bertemu diam-diam, menghindari perhatian orang-orang sekitar. Dimas mulai membantu Alia membuka usaha kecil menjual kue buatan ibunya, tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin Alia belajar berdiri sendiri tanpa merasa berhutang. Namun rahasia itu tak bertahan lama. Suatu sore, ketika Alia sedang mengantar pesanan kue ke rumah pelanggan, ia melihat mobil hitam berhenti di depan gang. Dari dalam keluar seorang wanita berpakaian mewah, bukan Bu Ratna, tapi Clara, rekan bisnis sekaligus sahabat lama Dimas. Clara adalah tipe wanita yang selalu mendapatkan apapun yang diinginkan. Clara menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Kamu Alia, kan? Aku dengar kamu dekat sama Dimas. Alia gugup. Iya, tapi kami cuma teman. Clara menatap tajam. Teman? Kamu pikir aku bodoh? Kamu tahu siapa dia? Dimas itu pewaris perusahaan properti terbesar di kota ini. Jangan bermimpi terlalu tinggi, ya. Ucapan itu menusuk hati Alia seperti pisau. Ia menunduk,
mencoba menahan air mata. Clara mendekat, berbisik pelan namun kejam. Dimas hanya kasihan sama kamu. Kalau dia benar cinta, dia nggak akan sembunyikan kamu seperti ini. Setelah Clara pergi, Alia berdiri lama di pinggir jalan. Hatinya berantakan. Kata-kata itu berputar di kepalanya tanpa henti. Malamnya, ia menunggu Dimas datang, dan ketika lelaki itu muncul dengan senyum hangat, Alia langsung menatapnya tajam. "Mas, aku pengen tahu satu hal," katanya dingin. "Kenapa Mas nggak pernah ngenalin aku ke siapapun? Ke teman, ke keluarga, ke siapa saja?" Dimas terdiam. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. "Bukan karena aku malu, Alia. Tapi karena aku belum siap kehilangan kamu." "Belum siap kehilangan?" Alia menatapnya penuh luka. "Atau belum siap kehilangan nama besar keluarga Mas?" Dimas menarik napas panjang. "Aku berjuang dengan caraku. Aku ingin kamu siap dulu. Aku ingin semua berjalan pelan." "Pelan?" Alia tersenyum getir. "Mas, hidup aku nggak bisa nunggu. Aku nggak butuh janji pelan. Aku cuma butuh kejelasan." Kata-kata itu membuat Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menemukan jawaban. Ia hanya bisa menatap gadis itu berjalan masuk rumah, meninggalkannya dalam hujan yang lagi-lagi turun seolah tahu kapan harus datang. Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap foto ayahnya yang sudah meninggal. Ayahnya dulu pernah berkata, "Jangan pernah takut kehilangan, asal yang kau perjuangkan benar." Dan malam itu, kalimat itu menggema kembali di pikirannya. Keesokan harinya, Dimas datang ke rumah Alia pagi-pagi sekali. Ia membawa setangkai bunga melati, simbol kesucian dan ketulusan. Alia terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. "Aku udah siap, Alia," ucap Dimas dengan suara mantap. "Aku nggak mau sembunyi lagi. Kalau dunia menolak kita, biar dunia tahu aku mencintaimu." Alia menatapnya, mata mereka bertemu, dan dalam diam, keduanya tahu keputusan itu akan mengubah segalanya. Cinta mereka bukan lagi rahasia, melainkan janji. Tapi di balik janji itu, badai besar sudah menunggu. Badai yang akan menguji seberapa kuat hati mereka bertahan di antara dua dunia yang bertolak belakang. Dan di pagi yang tenang itu, langit perlahan gelap kembali, seolah tahu bahwa cinta yang baru tumbuh ini akan segera dihadapkan pada ujian yang paling menyakitkan. Dan benar saja, badai itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Beberapa hari setelah Dimas mengutarakan niatnya untuk tidak lagi menyembunyikan hubungan itu, kabar kedekatannya dengan Alia mulai tersebar. Semua berawal dari satu foto. Seseorang memotret Dimas dan Alia sedang makan di warung kecil pinggir jalan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Foto itu menjadi bahan gosip di kalangan orang-orang kaya yang mengenal keluarga Rahardian. Tak butuh waktu lama sampai berita itu sampai ke telinga Bu Ratna. Siang itu, Dimas baru saja pulang ke rumah ketika ia melihat ibunya duduk di ruang tamu, memegang ponsel dengan ekspresi marah yang jarang ia lihat sebelumnya. "Dimas," panggilnya dengan nada tajam. Dimas berdiri di depan ibunya, mencoba menenangkan diri. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna melemparkan ponsel ke meja. "Lihat itu. Seluruh grup arisan tahu kamu jalan sama gadis itu. Kamu mau bikin malu keluarga ini." Dimas melirik foto di layar. Ia hanya menarik napas pelan. "Itu benar, Bu. Aku memang dekat dengan Alia." Nada suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti percikan api di dada ibunya. "Kamu sadar enggak siapa dia? Anak tukang becak. Kamu itu pewaris perusahaan besar. Orang akan menertawakan kita." Dimas menatap lurus ke arah ibunya. "Aku nggak peduli orang mau bilang apa. Yang penting aku tahu siapa dia sebenarnya. Alia perempuan baik, tulus, dan pekerja keras. Bukan seperti orang-orang yang pura-pura sopan di depan ibu tapi menusuk di belakang." Wajah Bu Ratna memerah menahan amarah. "Kamu berani membantah aku demi perempuan itu?" "Bukan soal membantah, Bu," jawab Dimas pelan. "Ini soal memilih siapa yang membuat aku bahagia." Tangan Bu Ratna mengepal. "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu jangan harap dapat 1 rupiah pun dari perusahaan. Lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan tanpa nama Rahardian di belakangmu." Dimas menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Kalau itu harga yang harus aku bayar, aku siap."
Ia berjalan meninggalkan ruang tamu dengan langkah mantap, meninggalkan ibunya yang terpaku di kursinya. Di balik mata marah itu, ada ketakutan seorang ibu, takut kehilangan anak satu-satunya karena cinta yang dianggap salah arah. Sementara itu, di rumah kecil di pinggir kampung, Alia duduk termenung di depan rumah. Ia mendengar kabar itu dari tetangga yang melihat berita viral di ponsel mereka. Ia menatap jalanan lengang di depannya, jantungnya berdegup kencang. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya pelan. Sore harinya, Dimas datang. Bajunya sederhana, bukan jas mahal seperti biasanya. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tetap hangat. "Aku nggak mau kamu panik, Alia," katanya lembut. "Aku memang ribut sama ibu. Tapi aku baik-baik aja." Alia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kenapa harus sejauh ini? Aku nggak mau jadi alasan Mas kehilangan segalanya." Dimas mendekat, menggenggam tangannya. "Aku nggak kehilangan apa-apa, Alia. Justru aku baru ngerasa hidup sekarang." Alia menatap mata Dimas dan melihat ketulusan yang membuat hatinya bergetar. Tapi di balik rasa haru itu, ada kekhawatiran besar yang menekan dadanya. Ia tahu cinta seperti ini akan terus mendapat ujian. Beberapa hari kemudian, masalah menjadi semakin rumit. Bu Ratna mengirim Clara ke rumah Alia untuk bicara baik-baik. Tapi kedatangannya bukan membawa damai, melainkan tekanan. "Alia," ucap Clara dengan senyum sinis di depan rumah, "aku datang karena Bu Ratna kasihan sama kamu. Jadi, dia minta aku kasih sedikit uang supaya kamu menjauh dari Dimas." Alia terdiam, tangannya gemetar. Clara membuka tas, mengeluarkan amplop tebal berisi uang. "Kamu gadis cerdas, kan? Gunakan uang ini buat hidup yang lebih layak. Kamu nggak cocok dengan dunia kami." Alia menatap amplop itu lama, lalu mengembalikannya dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Mbak Clara. Tapi aku nggak butuh uang. Aku nggak pernah jual perasaan aku." Clara mendengus. "Kamu pikir cinta bisa bikin kamu hidup nyaman? Dimas nggak akan tahan hidup miskin. Cepat atau lambat, dia bakal balik ke tempatnya. Dan waktu itu datang, kamu cuma akan jadi kenangan murahan." Ucapan itu menusuk seperti duri di dada Alia. Tapi ia tetap berdiri tegak, mencoba menahan air mata. Malamnya, Dimas kembali datang. Ia memandang Alia yang duduk di teras tanpa berkata apa-apa. Hanya angin malam yang mengisi keheningan. Setelah beberapa saat, Alia akhirnya bicara. "Clara datang ke sini, Mas." Dimas terkejut. "Ngapain dia?" Alia menatap tanah. "Nawarin uang, biar aku ninggalin Mas." Dimas langsung berdiri, wajahnya menegang. "Aku nggak akan biarin mereka rendahkan kamu begini." "Mas," potong Alia cepat, "aku nggak ambil uangnya. Tapi aku sadar, mereka nggak akan berhenti." Ia menatap Dimas dengan mata yang penuh air. "Aku cuma takut, Mas. Takut lihat Mas terus kehilangan hal-hal penting karena aku." Dimas mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. "Alia, kamu satu-satunya hal penting yang aku punya sekarang. Kalau harus kehilangan yang lain, biarlah. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu." Air mata Alia menetes pelan. Ia tahu Dimas tulus, tapi ia juga tahu dunia luar kejam. Ia menggenggam tangan Dimas erat, seolah ingin menyimpan kekuatan dari genggaman itu. Malam itu, mereka duduk lama di bawah langit yang perlahan cerah. Di kejauhan, suara adzan Isya menggema, membawa keheningan yang dalam. Di antara rasa takut dan cinta, mereka berdua tahu, ini baru permulaan. Karena cinta yang sudah diketahui dunia bukan lagi sekadar rasa, tapi perjuangan. Dan mulai malam itu, perjuangan mereka resmi dimulai, di antara bisikan orang-orang, tatapan sinis, dan perbedaan yang semakin terasa di setiap langkah. Namun satu hal pasti, tak ada yang bisa memadamkan api di hati mereka. Bahkan ketika dunia berusaha meniupnya berkali-kali, cinta itu justru menyala semakin terang. Tapi cahaya itu juga membuat banyak mata memandang dengan iri, sinis, dan benci. Pagi itu, Dimas duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Di meja, berderet tumpukan berkas perusahaan, tapi pikirannya sama sekali tak di sana. Ia menatap layar ponsel, ada puluhan pesan tak terbaca dari ibunya, juga satu pesan dari Clara. "Ibumu memanggilmu," katanya penting. Dimas tahu, hari ini bukan pertemuan biasa.
Ia merasa seperti seseorang yang akan diadili. Dan benar saja, begitu sampai di rumah keluarga Rahardian, ia melihat Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu bersama beberapa kerabat dekat. Wajah mereka serius, bahkan dingin. "Dimas, duduk." Suara ibunya terdengar tegas, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Dimas duduk, menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menatapnya dengan mata yang tak lagi hanya marah, tapi juga kecewa. "Ibu sudah cukup sabar. Kamu sudah buat keluarga ini jadi bahan pembicaraan. Kamu harus pilih sekarang juga, keluarga atau gadis itu." Ruangan mendadak sunyi. Napas Dimas tertahan. Ia tahu kata-kata itu akan datang, tapi tetap saja rasanya seperti tusukan yang dalam. "Ibu," suaranya pelan, "aku udah dewasa. Aku tahu apa yang aku mau." "Dewasa?" Bu Ratna meninggikan suara. "Kalau kamu benar dewasa, kamu tahu mana yang pantas dan mana yang tidak. Perempuan itu bukan untukmu, Dimas. Kamu bukan orang biasa. Kamu pewaris perusahaan, masa depan banyak orang bergantung padamu." Dimas terdiam beberapa saat, menatap lantai. "Bu, aku tahu tanggung jawabku. Tapi aku juga tahu, hidup bukan cuma tentang bisnis dan reputasi." "Berarti kamu sudah memilih?" Dimas mendongak, menatap mata ibunya. "Iya, Bu. Aku memilih Alia." Kerabat yang duduk di sana saling pandang, beberapa menggeleng tak percaya. Bu Ratna menatap anaknya lama sekali, sebelum akhirnya berdiri. "Kalau begitu, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini." Dimas menunduk dalam, tapi tidak menyesal. Ia tahu keputusan itu tak akan bisa diubah. Ia pamit dengan tenang, meski di dalam dadanya seperti ada ribuan pisau berputar. Malamnya, ia datang ke rumah Alia dengan langkah berat. Hujan baru saja reda. Aroma tanah basah memenuhi udara. Alia menyambutnya dengan senyum tipis, tapi begitu melihat wajah Dimas, senyum itu langsung hilang. "Mas, kenapa?" Wajah Mas pucat sekali. Dimas menatapnya lama, kemudian tersenyum lirih. "Aku udah milih kamu, Alia. Tapi aku kehilangan segalanya." Alia membeku. "Maksud Mas?" "Ibu marah. Aku keluar dari perusahaan. Aku udah nggak punya apa-apa lagi kecuali diriku sendiri." Alia menutup mulutnya, menahan tangis. "Mas, kenapa harus sejauh ini? Aku nggak minta semua ini. Aku cuma pengen Mas bahagia." Dimas mendekat, menggenggam bahunya. "Dan aku bahagia, Alia. Mungkin aku kehilangan harta, tapi aku nemuin makna hidup yang sebenarnya." Air mata Alia jatuh juga. Ia ingin bahagia, tapi yang terasa hanya perih. Ia tahu cinta Dimas tulus, tapi harga dari cinta itu terlalu besar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara gemetar, "Mas, mungkin kita harus berhenti dulu." Dimas tertegun. "Berhenti?" Alia menunduk, suaranya lirih. "Aku nggak mau jadi alasan Mas kehilangan segalanya. Aku nggak kuat lihat Mas jatuh gara-gara aku." Dimas menggenggam tangannya erat. "Jangan ngomong begitu. Aku yang pilih jalan ini, Alia. Aku nggak nyalahin kamu. Tapi aku nyalahin diriku sendiri, Mas." Air mata Alia mengalir deras. "Kalau aku nggak ada di hidup Mas, semua ini nggak bakal terjadi." Dimas menggeleng. "Alia, jangan. Jangan minta aku pergi. Aku cuma punya kamu sekarang." Alia menarik tangannya perlahan, menatap wajah Dimas dengan air mata yang tak berhenti. "Justru karena itu, aku harus pergi. Supaya Mas bisa bangun lagi tanpa harus mikirin aku." Hening. Suara serangga malam terdengar sayup di antara hujan yang kembali turun. Dimas berdiri kaku, tak mampu berkata apapun. Ia hanya melihat Alia masuk ke rumah dan menutup pintu pelan. Suara pintu kayu itu seperti palu yang memecahkan hatinya. Malam itu, Dimas berjalan pulang dengan langkah gontai di bawah hujan. Setiap langkah terasa berat. Air hujan bercampur dengan air mata, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Dimas mencoba bangkit. Ia mulai bekerja serabutan, membantu proyek-proyek kecil di luar perusahaan keluarga. Ia menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipis yang lelah. Sementara Alia juga menjalani hari-harinya dengan sepi.
Ia bekerja lebih keras, tapi setiap kali malam datang, pikirannya selalu kembali pada Dimas, lelaki yang rela kehilangan segalanya demi dirinya. Waktu berjalan, dan jarak di antara mereka tetap ada. Namun hati mereka tak pernah benar-benar berpisah. Ada rasa yang tetap hidup, meski disembunyikan di balik doa. Suatu malam, Alia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang berawan. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih, "Kalau memang cinta ini harus berjuang lebih lama, aku siap. Asal dia tetap baik-baik saja." Di tempat lain, di sebuah kamar kos kecil, Dimas juga menatap langit yang sama. Tangannya menggenggam gelang kain kecil yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tersenyum samar. "Aku akan kembali, Alia. Aku janji." Dan di tengah malam yang sunyi itu, dua hati yang terpisah masih berdetak dalam irama yang sama. Tak ada yang tahu berapa lama mereka harus menunggu, tapi cinta mereka kini bukan sekadar janji, melainkan kekuatan. Kekuatan yang lahir dari luka, air mata, dan tekad untuk bertahan, meski seluruh dunia berkata mustahil. Hari-hari terus berjalan, dan waktu membawa Dimas ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup tanpa kemewahan membuatnya belajar banyak hal. Ia menempati kamar kos sederhana di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor ketika hujan datang. Tapi entah mengapa, di tempat sesempit itu, ia merasa lebih hidup daripada di rumah megah yang dulu membuatnya hampa. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat dari biasanya, membawa helm lusuh dan jaket tipis. Ia kini bekerja sebagai pengantar barang di toko bahan bangunan. Tak ada lagi jas mahal atau parfum beraroma mewah, yang ada hanya keringat dan debu jalanan. Namun di setiap langkahnya, Dimas merasa satu hal yang tak bisa dibeli dengan harta, ketenangan. Namun meski berusaha tegar, wajah Alia tak pernah lepas dari pikirannya. Saat berhenti di lampu merah, saat makan siang dengan nasi bungkus, bahkan ketika hujan turun dan menetes di kaca helmnya, bayangan itu selalu datang. Senyum lembut, mata jernih, dan suara lembut Alia terus menghantui pikirannya. Suatu malam, Dimas duduk di warung kopi dekat tempat kosnya. Di seberang jalan, ada papan kayu bertuliskan, "Tanah Kafling dijual." Ia memperhatikan papan itu lama sekali, lalu tiba-tiba pikirannya terbuka. "Kenapa aku nggak mulai dari sini?" gumamnya lirih. Beberapa minggu kemudian, Dimas meminjam sedikit modal dari temannya di toko bahan bangunan. Dengan uang seadanya, ia mulai membantu orang menjual tanah kecil-kecilan. Ia tahu bisnis properti, ia tahu cara menilai harga, dan ia tahu caranya berjuang. Dari satu tanah kecil, ia menjual 2, lalu 3, dan perlahan nama Dimas kembali dikenal, bukan karena keluarganya, tapi karena kerja kerasnya sendiri. Sementara itu, di kampung, Alia masih menjalani hidup sederhana. Ia kini bekerja di warung makan kecil. Meski begitu, setiap kali ada pelanggan bercerita tentang pengusaha muda yang sukses dari nol bernama Dimas Rahardian, hatinya bergetar. Ia tahu itu Dimasnya. Lelaki yang dulu datang membawa payung di tengah hujan kini sedang menapaki jalannya sendiri. Malam itu, saat menutup warung, Alia menatap langit. "Kalau benar dia masih berjuang, aku juga harus kuat," bisiknya pelan. Ia tahu cinta mereka belum mati, hanya sedang diuji waktu dan jarak. 3 bulan kemudian, Dimas berhasil menyewa sebuah kantor kecil di tepi kota. Hanya ada meja kayu, kipas angin tua, dan papan nama sederhana bertuliskan, "Rahardian Land Property." Saat ia memasang papan itu sendiri, tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena haru. Ia teringat ayahnya yang dulu pernah berkata, "Jangan takut mulai dari bawah, karena dari sanalah kamu akan tahu nilai sebenarnya dari berdiri." Bisnis kecilnya tumbuh cepat. Orang-orang mulai percaya padanya karena kejujurannya. Dalam waktu setahun, Dimas berhasil membeli tanah pertama atas namanya sendiri. Saat menatap sertifikat itu, air matanya menetes. "Ini bukan untuk aku," bisiknya, "tapi untuk dia." Namun di balik kesuksesan kecil itu, kerinduan pada Alia semakin tak tertahankan. Ia ingin kembali, tapi juga takut. Takut jika Alia sudah melupakan, atau mungkin sudah menyerah pada cinta mereka. Tapi hatinya menolak untuk berhenti. Suatu sore, setelah hampir 1 tahun mereka berpisah, Dimas memberanikan diri kembali ke kampung itu. Langit tampak teduh. Angin sore berembus lembut. Ia berjalan melewati gang sempit yang masih sama seperti dulu. Aroma tanah, suara anak-anak bermain, dan langkah-langkah yang membawa kenangan.
Ketika sampai di depan rumah itu, ia berdiri lama. Pintu kayu masih sama, catnya mulai mengelupas. Tapi di dalam, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara Alia sedang tertawa kecil bersama ibunya. Tangannya terhenti di udara sebelum mengetuk. Ada rasa takut yang aneh, takut tidak diterima lagi. Namun sebelum sempat berpaling, pintu terbuka. Alia berdiri di sana, dengan wajah terkejut sekaligus gemetar. "Mas Dimas." Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Alia." Hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. Beberapa detik yang hening berubah menjadi pelukan yang pecah oleh tangis. Alia menangis di dada Dimas, dan Dimas memeluknya seolah takut kehilangan lagi. "Aku pikir Mas nggak bakal balik," kata Alia di sela tangis. Dimas mengusap air matanya lembut. "Aku janji akan balik waktu itu, dan aku tepati. Aku datang bukan cuma buat lihat kamu, Alia. Aku datang buat melamarmu." Alia tertegun, matanya membesar. "Mas, aku belum kaya, belum sehebat dulu. Tapi aku datang dengan hasil keringatku sendiri. Aku ingin hidup sama kamu, dari awal, tanpa nama besar keluarga. Aku ingin kita bangun segalanya dari nol, berdua." Alia tak mampu menahan air matanya lagi. Ia hanya mengangguk, sambil menatap lelaki yang pernah ia lepaskan demi kebaikan, kini kembali sebagai seseorang yang lebih kuat dan berani. Namun kebahagiaan itu belum sempat lama dirasakan. Dari kejauhan, terdengar suara mobil berhenti. Bu Ratna turun dengan wajah yang sulit dibaca. Ia berjalan mendekat perlahan, matanya menatap putranya dan Alia yang masih berdiri di depan rumah sederhana itu. "Jadi benar," suaranya datar tapi menusuk. "Kamu benar-benar kembali ke gadis ini." Dimas berdiri tegak. "Iya, Bu. Dan kali ini aku datang bukan untuk sembunyi, tapi untuk meminta restu." Bu Ratna terdiam lama. Angin sore berhembus membawa daun-daun kering yang jatuh di antara mereka. Lalu tanpa disangka, air mata menetes dari mata wanita itu. "Ayahmu dulu juga keras kepala seperti kamu," katanya dengan suara bergetar. "Tapi mungkin, kali ini ibu harus belajar melihat cinta dari sisi yang lain." Alia menunduk, tak berani bicara. Dimas menggenggam tangannya erat. Bu Ratna menatap mereka berdua, lalu menghela napas panjang. "Kalau memang kamu yakin, buktikan padaku. Jangan hanya dengan kata, tapi dengan hidupmu." Dan di sore itu, untuk pertama kalinya, restu yang dulu tak mungkin kini mulai terbuka sedikit. Tidak penuh, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat mereka melangkah lagi, bersama, menapaki hidup baru yang akan membawa mereka ke ujian yang lebih besar. Karena cinta sejati tidak hanya tentang memilih, tapi juga berani bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan Dimas telah membuktikannya dengan satu hal yang paling mahal, keberanian. Hari-hari setelah pertemuan sore itu berjalan penuh harapan. Dimas kembali ke kota dengan hati yang hangat. Meski restu ibunya belum sepenuhnya diberikan, setidaknya pintu yang dulu tertutup rapat kini mulai terbuka. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengembangkan bisnis propertinya hingga dikenal lebih luas. Ia menolak investor besar yang mencoba membeli perusahaannya, memilih untuk tumbuh perlahan tapi pasti. Ia ingin membuktikan bahwa hidup tanpa harta keluarga bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Sementara itu, Alia menjalani hari-harinya dengan senyum yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia dan ibunya kini tinggal lebih tenang, karena Dimas sering datang berkunjung. Ia tidak membawa hadiah mahal, hanya buah tangan kecil, kadang nasi bungkus, kadang bunga melati dari halaman rumah. Tapi di balik kesederhanaan itu, Alia merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan. Namun, semakin tinggi mereka menapaki kebahagiaan, semakin besar pula ujian yang datang menghampiri. Suatu pagi, Dimas sedang memeriksa proyek perumahan kecil di pinggiran kota ketika teleponnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadanya menegang. "Clara." Dengan napas panjang, Dimas menjawab. "Ada apa, Clara?" "Dimas, kita perlu bicara." Suara di seberang terdengar lembut tapi penuh tekanan. "Tentang bisnis kamu, tentang kontrak tanah yang kamu beli di daerah utara." Dimas mengerutkan kening. "Ada masalah?" "Bisa dibilang begitu. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu." Suara Clara terdengar semakin halus. "Datang aja ke kantor aku sore ini. Kita bicarakan baik-baik." Dimas tahu,
Ajakan itu bukan sekadar urusan bisnis. Clara masih menyimpan perasaan lama, dan ia tahu kedatangan ke sana akan membuka luka yang seharusnya sudah tertutup. Tapi proyek itu penting, dan masa depan perusahaannya bergantung padanya. Sore itu, ia datang. Clara menyambutnya dengan senyum manis dan ruangan yang wangi dengan aroma parfum mahal. Ia mempersilakan Dimas duduk, lalu menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Kalau kamu tanda tangan kerjasama ini, semua urusan tanah kamu selesai. Kamu bisa ekspansi cepat, dan aku bisa bantu pasarkan lewat jaringan klienku. Dimas menatap dokumen itu lama. Dan kamu mau imbalan apa? Clara tersenyum, memiringkan kepala. Cuma satu. Lupakan gadis itu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Dimas menatapnya tajam. Clara, kamu tahu aku nggak bisa. Wajah Clara menegang, lalu ia berdiri, menghampiri Dimas. Aku cuma nggak mau lihat kamu hancur. Kamu kira Alia bisa hidup di dunia seperti ini? Dunia bisnis kejam, Dimas. Kamu bakal terluka. Dimas berdiri, menatapnya lurus. Aku udah terluka sejak lama, Clara. Tapi cuma cinta Alia yang bisa nyembuhin. Ia meninggalkan ruangan itu tanpa tanda tangan, tanpa kompromi. Tapi keputusannya punya konsekuensi besar. 2 minggu kemudian, salah satu klien besar membatalkan kerjasama, dan proyeknya tertunda. Dimas terpaksa menjual sebagian aset untuk menutupi biaya operasional. Alia tahu kabar itu dari teman-teman Dimas. Ia datang ke kantor kecilnya dengan wajah cemas. Mas, kenapa nggak cerita? Dimas tersenyum tipis. Aku nggak mau kamu khawatir. Alia mendekat. Mas, aku bukan cuma buat bahagia, aku juga mau ada di sisi Mas waktu susah. Jangan jalanin sendiri. Tatapan itu, suara itu, membuat dada Dimas terasa hangat. Ia tahu, cinta Alia bukan hanya kata-kata. Tapi dalam hati kecilnya, ia juga tahu dunia tak akan berhenti menguji. Beberapa hari kemudian, ibunya datang tanpa pemberitahuan. Dimas sedang duduk di depan meja kerja ketika suara yang sangat ia kenal terdengar dari pintu. Kamu terlihat capek. Dimas menoleh, terkejut. Ibu. Bu Ratna masuk perlahan, duduk tanpa bicara. Ada perubahan di wajahnya, bukan lagi kemarahan, tapi sesuatu yang lebih lembut. Aku dengar bisnismu kena masalah. Dimas mengangguk. Sedikit, Bu. Tapi aku bisa atasi. Bu Ratna menatapnya lama. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Dimas menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Tapi kali ini biar aku jalan sendiri. Dan gadis itu? Tanya Bu Ratna perlahan. Dia masih bersamamu? Dimas menatap ibunya. Iya, Bu. Dia tetap ada di sisiku, bahkan saat aku nggak punya apa-apa. Bu Ratna menarik napas panjang. Berarti dia benar-benar tulus. Hening mengisi ruangan beberapa detik. Lalu Bu Ratna menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, Dimas, ibu marah dulu bukan karena benci. Ibu cuma takut kamu terluka. Tapi ternyata, ibu yang salah. Kamu sudah dewasa, dan kamu tahu siapa yang membuatmu bahagia. Dimas tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk ibunya erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pelukan itu terasa hangat lagi. Namun tak lama setelah itu, badai baru datang tanpa diduga. Ibu Alia jatuh sakit parah. Rumah sakit meminta biaya besar, dan Alia kebingungan mencari bantuan. Ia mencoba menyembunyikan kabar itu dari Dimas, takut menambah bebannya. Tapi suatu malam, Dimas datang tanpa diduga, membawa kantong plastik berisi makanan dan buah. Ia melihat Alia menangis di teras rumah dengan surat tagihan di tangannya. Alia, suaranya parau, penuh khawatir. Kenapa nggak bilang? Alia menunduk, suaranya gemetar. Aku nggak mau Mas tambah susah. Aku tahu bisnis Mas lagi berat. Dimas mengambil tangannya. Kamu pikir aku tega diam? Aku janji akan jagain kamu dan ibumu, apapun yang terjadi. Malam itu, ia menjual satu-satunya mobil yang masih ia miliki untuk membayar biaya rumah sakit. Ia tak peduli kehilangan aset, karena yang lebih ia takutkan hanyalah kehilangan Alia. Hari berganti minggu. Perlahan, keadaan mulai membaik. Ibu Alia menunjukkan tanda-tanda pulih. Dimas kembali bekerja lebih keras,
sementara Alia terus mendampinginya. Mereka melewati hari-hari sulit dengan tangan saling menggenggam, hati saling menguatkan. Dan di satu malam penuh bintang, ketika semua orang sudah tidur, Dimas menatap Alia yang duduk di teras sambil memandangi langit. Ia menggenggam tangan gadis itu dan berkata dengan suara bergetar, "Kita udah melewati banyak hal, Alia. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Aku nggak janji semuanya akan mudah, tapi aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum. "Aku nggak butuh janji besar, Mas. Cukup lihat Mas tetap di sini, itu udah cukup buat aku." Dan malam itu, di bawah langit yang sunyi, mereka berdua tahu, cinta mereka mungkin telah diuji, tapi justru dari ujian itulah cinta itu menjadi lebih kuat. Karena dalam setiap luka, mereka menemukan arti sesungguhnya dari kata setia. Dan dari kesetiaan itu, lahir keputusan paling indah yang pernah mereka ambil. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas langit kampung. Angin membawa aroma bunga melati dari halaman rumah, wangi yang menenangkan hati. Di ruang kecil beratap seng, Alia duduk di depan cermin sederhana. Tangannya gemetar saat menata kerudung putih polos di kepalanya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya hari itu benar-benar tiba. Dimas berdiri di luar rumah, mengenakan kemeja putih bersih dan sarung abu-abu. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya memancarkan ketenangan yang dalam. Di depannya, beberapa tetangga membantu menyiapkan kursi dan meja. Tak ada dekorasi mewah, tak ada tamu berdasi. Hanya deretan kursi plastik, tikar pandan, dan senyum hangat warga sekitar. Ketika penghulu datang, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Dimas yang duduk di depan, menunduk, memegang tasbih di tangannya. Di sebelahnya, Bu Ratna duduk diam. Ia datang tanpa banyak bicara, tapi dari matanya, Dimas tahu, restu itu kini benar-benar ada. Suara penghulu mulai terdengar, kalimat demi kalimat mengalun hikmat. Saat tangan Dimas menggenggam tangan saksi, suaranya bergetar. "Aku terima nikahnya Alia binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 10 gram, dibayar tunai." Semua hening sejenak, lalu suara, "Sah," dari para saksi menggema di ruangan sempit itu. Tepuk tangan kecil terdengar, disusul isak tangis pelan dari ibu-ibu yang menonton. Alia menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Dimas memandangnya dari kejauhan, hatinya bergetar hebat. Setelah acara selesai, Dimas mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan Alia. Ia menatap istrinya dengan senyum lembut. "Mulai hari ini, aku bukan lagi lelaki yang mencari arah. Aku sudah menemukannya di kamu." Alia menatapnya dengan mata berkaca. "Dan aku bukan lagi gadis yang takut kehilangan. Karena aku tahu, cinta kita nggak lagi butuh pembuktian." Bu Ratna mendekat, menatap menantunya dengan lembut. Ia memeluk Alia dan berbisik lirih di telinganya. "Maafkan ibu dulu pernah menilai kamu salah. Jagalah Dimas, seperti kamu menjaga cinta kalian." Alia menangis dalam pelukan itu. Hati yang dulu penuh luka kini terasa utuh kembali. Sore menjelang malam, langit kampung dipenuhi cahaya jingga. Dimas dan Alia duduk di teras rumah kecil mereka, menikmati sisa hari yang tenang. Tak ada pesta megah, tak ada tamu terhormat, tapi kebahagiaan mereka terasa lebih nyata dari segalanya. "Mas," ucap Alia pelan sambil menggenggam tangannya, "aku nggak tahu besok bakal sesulit apa hidup kita. Tapi aku yakin, asal kita bersama, semua bisa dilewati." Dimas menatap mata istrinya, lalu tersenyum. "Kita udah buktiin, Alia. Cinta yang berjuang dari luka nggak akan pernah tumbang." Dan di bawah cahaya senja yang lembut, dua hati yang dulu dipisahkan oleh dunia akhirnya bersatu, bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Karena cinta sejati tak butuh saksi megah, cukup dua hati yang saling percaya dan Tuhan yang merestui. Namun kehidupan setelah pernikahan bukan dongeng yang berhenti di akhir bahagia. Hari-hari baru justru membuka babak perjuangan yang sesungguhnya. Pagi pertama setelah menikah, Alia terbangun lebih awal. Ia menatap Dimas yang tertidur di sampingnya. Wajah lelaki yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh kini terbaring di ranjang kecil rumahnya sendiri. Hatinya penuh rasa syukur, tapi juga khawatir. Ia tahu, hidup mereka tak akan mudah. Dimas kini bukan lagi bos muda dengan kantor megah, melainkan seorang suami yang menanggung beban hidup dengan kerja keras.
Setiap pagi ia berangkat lebih awal membawa map berisi proposal proyek kecil, menawarkan kerjasama ke kontraktor dan pemilik tanah. Kadang ia pulang sore dengan senyum, tapi lebih sering pulang malam dengan wajah letih dan tangan kosong. Namun setiap kali pulang, ada Alia yang menyambut dengan segelas teh hangat dan senyum lembut. Tak pernah ada keluhan, tak ada keluh kesah. Hanya tatapan yang seolah berkata, "Aku percaya kamu." Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Dimas duduk di ruang tamu yang kecil itu. Di tangannya ada beberapa tagihan dan nota bahan bangunan. Wajahnya murung. Alia yang baru keluar dari dapur menghampiri pelan. "Mas, ada yang salah?" tanyanya lembut. Dimas menatap kertas itu lama sebelum menjawab. "Proyek yang aku jalani ditunda lagi, Alia. Dan uang yang tersisa cuma cukup buat bayar listrik sama beras minggu ini." Alia terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Aku masih bisa bantu jualan kue di warung Bu Siti. Kita pasti bisa lewatin ini." Dimas memandang wajah istrinya, merasa terharu. "Kamu nggak capek terus nguat-nguatin aku?" Alia menggeleng. "Capek pasti ada. Tapi lebih capek kalau lihat Mas nyerah." Malam itu mereka makan seadanya, hanya nasi dengan tempe goreng. Tapi di tengah kesederhanaan itu, Dimas menyadari sesuatu. Cinta bukan soal kemewahan, melainkan kemampuan bertahan bersama saat semua terlihat gelap. Beberapa minggu kemudian, keberuntungan mulai berpihak. Salah satu klien lama menghubunginya kembali dan mempercayakan proyek perumahan kecil. Dimas bekerja siang malam tanpa henti. Alia ikut membantu di rumah, menyiapkan makanan untuk para pekerja proyek, menemani Dimas ke lapangan, bahkan mencatat pesanan bahan bangunan di buku kecilnya. Keringat, lelah, dan doa menjadi bagian dari hari-hari mereka. Hingga pada suatu sore, setelah proyek pertama itu selesai, Dimas berdiri di depan rumah kecil mereka, memandangi bangunan yang kini mulai berubah. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Alia yang berdiri di sampingnya. "Lihat, Alia," katanya pelan. "Rumah ini kecil, tapi penuh perjuangan kita. Aku nggak akan lupa hari-hari berat yang kita lewati." Alia menggenggam tangannya, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku nggak butuh rumah besar. Aku cuma butuh rumah yang ada Mas di dalamnya." Dimas menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Di balik segala kesulitan, ia tahu satu hal. Cinta yang mereka bangun dari air mata kini tumbuh menjadi kekuatan yang tak akan mudah runtuh. Namun kehidupan belum selesai menguji mereka. Sebuah kabar yang tak terduga sedang menunggu di balik hari esok. Kabar yang akan mengguncang hati keduanya sekali lagi. Pagi itu, Dimas baru saja bersiap berangkat ke proyek ketika ponselnya berdering. Nomor yang muncul membuat dadanya menegang. Ia mengangkat dengan suara bergetar. "Halo?" Suara di seberang terdengar panik. "Mas Dimas, ibu kamu dibawa ke rumah sakit. Pingsan di rumah tadi pagi." Dimas langsung terdiam. Seketika seluruh tubuhnya dingin. Ia berlari keluar tanpa sempat menjelaskan apapun pada Alia. Hujan mulai turun saat ia menyalakan motor dan melaju secepat mungkin menuju rumah sakit kota. Begitu tiba, ia melihat ibunya terbaring lemah di ruang perawatan. Wajah Bu Ratna pucat, napasnya teratur namun lemah. Dimas menggenggam tangannya erat, matanya basah menahan air mata. "Bu, ini Dimas. Ibu dengar Dimas, kan?" Kelopak mata Bu Ratna bergerak perlahan, membuka sedikit. Tatapan matanya samar, tapi ada senyum tipis yang muncul di sana. "Kamu datang juga?" Suaranya nyaris berbisik. "Ibu jangan ngomong dulu, ya. Ibu istirahat." Bu Ratna menggeleng pelan. "Ibu, mau ngomong?" Ia menarik napas berat, lalu melanjutkan dengan suara parau. "Ibu dulu salah. Ibu pikir cinta cuma soal derajat dan kehormatan. Tapi waktu ibu sakit, yang datang bukan orang-orang kaya itu, tapi Alia. Dia jagain ibu, Mas Dimas. Dia yang bantu ibu minum, yang ngelap keringat ibu. Ibu malu. Ibu malu udah salah nilai dia." Dimas menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencium tangan ibunya yang lemah. "Ibu nggak salah, Bu. Ibu cuma pengen yang terbaik buat aku." Bu Ratna tersenyum lemah. "Sekarang ibu tahu, yang terbaik bukan tentang kaya atau miskin, tapi siapa yang tulus." Alia yang berdiri di ambang pintu tak bisa menahan tangisnya. Ia berjalan pelan mendekat,
lalu duduk di sisi ranjang. Bu, jangan banyak ngomong. Alia di sini, ya. Ibu tenang aja. Bu Ratna menatapnya dengan mata lembut. Terima kasih, Nak. Kamu udah jadi anak yang ibu nggak pernah punya. Hening menyelimuti ruangan itu. Hujan di luar terdengar semakin deras, tapi di dalam kamar rumah sakit itu, suasananya hangat. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi jarak. Hanya kasih yang akhirnya menemukan bentuknya. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Ratna mulai membaik. Ia sudah bisa duduk dan tersenyum lagi. Suatu sore, ia memanggil Dimas dan Alia ke taman rumah sakit. Aku nggak mau menunggu lebih lama, katanya pelan. Mulai hari ini, Ibu terima Alia sepenuhnya. Aku mau kalian hidup bahagia, tanpa beban dari masa lalu. Alia menatapnya dengan mata basah. Ia menunduk, mencium tangan Bu Ratna dengan penuh haru. Terima kasih, Bu. Restu Ibu lebih berharga dari apapun. Bu Ratna memeluk mereka berdua. Kalian udah buktiin kalau cinta yang tulus bisa ngalahin segalanya. Ibu bangga. Sore itu, matahari turun perlahan di ufuk barat. Dimas berdiri di samping Alia, menggenggam tangan istrinya erat. Di antara cahaya senja dan udara lembut yang mengalir, mereka tahu, perjuangan panjang mereka akhirnya menemukan arti. Cinta yang dulu diremehkan kini menjadi bukti, bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh keberanian dua hati untuk tetap saling memilih meski dunia menolak. Dan di bawah langit yang memerah, Dimas berbisik pelan di telinga Alia. Kita berhasil, sayang. Akhirnya, semua doa kita dijawab. Alia tersenyum dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya. Iya, Mas. Cinta kita akhirnya sampai di tempat yang seharusnya. Mereka berdiri dalam diam, memandangi matahari tenggelam. Tak ada kata lagi, hanya kelegaan. Karena akhirnya, cinta mereka menemukan restu, dan itu berarti segalanya.